Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna huwa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa al-amin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Facebook dimanapun Anda berada, insyaallah pagi ini kita masih mengkaji tentang pesan-pesan Thariqah di kitab Al-Minahus Tsaniyah, dan hari ini masih di perkara meninggalkan hal yang mubah, di halaman 4 di bawah sendiri, hampir selesai di halaman 4 insyaallah. Dan kemarin terakhir tentang bagaimana Ali Al-Khawas ini adalah seorang sufi yang sangat miskin, sampai-sampai beliau dihina oleh seorang sufi juga yang belum mengenalnya. Tetapi begitu ditimbang-timbang ternyata justru akan menjadikan tobatnya seorang sufi tadi. Jadi Abdul Wahab Asy'arani itu sampai mengatakan nggak mungkin seorang yang bodoh akan dijadikan Allah seorang wali. Tapi ternyata justru beliau bisa mengetahui sesuatu yang tersembunyi di balik Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini. Dia menjawabnya enteng saja. Saya boleh jadi bodoh, tetapi Allah akan mengangkat derajat saya. Dan tidak lebih baik dari seorang yang junub kemudian pagi harinya dia lupa mandi dan mengajar ke umat. Padahal itu kan nggak mungkin diketahui oleh orang lain kecuali orang-orang yang memang dikasih tahu oleh Allah, karena itu rahasia yang tidak mungkin orang di luar pribadi, di luar diri dari Syekh Wahab Al-Asy'arani mengetahui hal demikian. Tetapi justru Syekh Ali Al-Khawas ini mengetahui demikian, dan dari situ bertobatlah Syekh Abdul Wahab Asy'arani tentang bagaimana pandangan beliau terhadap orang lain. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pagi ini, insyaallah kita akan baca surah Al-Fatihah agar diantara kita yang sedang sakit badan, sakit hati, sakit apapun di dalam diri kita bisa diangkat rasa sakit itu, dan kemudian kita bisa hidup normal, dan juga agar ilmu kita muwasalah kepada mu'allif hadzal kitab ala hadini as-salih halim walif hadzal kitab nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sahabat Facebook semua yang dirahmati Allah, sampai pada kemarin perkataan dari Syekh Ali Al-Khawas, dan hari ini juga masih dari perkataan beliau yang kedua di dalam judul meninggalkan perkara yang mubah ini. Baik, saya bacakan. Walamma kanal qaumu fi syanihimil akhda bil azaim, dan ketika ulama-ulama yang berjalan di jalan Thariqah kemudian mereka mengambil perkara yang berat itu yang sulit, jangankan kok yang haram dia lakukan, yang makruh saja dia tinggalkan, dia tidak akan pernah melakukannya. Bahkan kemudian sampai yang mubah pun kalau bisa akan dihukumi makruh, kan berat tuh. Mubah itu boleh, pilihan. Allah itu kan menghukumi di dalam manusia, di dalam kehidupan manusia itu ada haram, ada
ada wajib. Nah, dalam menjalankan kewajiban itu ada nanti lahir namanya as-sa'amah. As-sa'amah itu ada kebosanan oleh hamba-hamba Allah itu sendiri. Nah, karena ada kebosanan ini, kemudian Allah menciptakan hukum yang dinamakan hukum mubah. Hukum mubah itu hukum boleh. Itu sebagai dispensasi lah. Dispensasi untuk kita boleh melakukan, boleh meninggalkan. Nah, orang-orang yang dianggap ulama yang meninggalkan atau justru memilih perkara-perkara yang berat itu begitu. Meninggalkan yang mubah itu perkara yang berat salah satunya. Bahkan kadang mereka itu untuk mengetes kesabaran yang memang sulit banget tentang sabar. Sabar itu sangat luar biasa karena makomnya sangat tinggi. Dan itu berpresentase sebenarnya. Orang itu dulu mungkin dia sulit untuk sabar. Nanti berjalan dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia, nanti akan bertahap lagi sampai nanti bagaimana kita mengadopsi sifat sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sangat berat. Itu baru dari sabar, belum lagi nanti ria, belum nanti takabur, belum lagi nanti merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, boleh jadi nanti merasa dirinya lebih layak. Nanti justru akan lahir bukan zikirnya kepada Allah, tapi zikirnya aku. Kalau nggak aku, nah seperti itu. Itu yang akan ditinggalkan, itu yang akan dihilangkan dari diri manusia. Nah, itu tidak mungkin kita bisa dengan berpikir sendiri. Kita akan mensadur, kita akan melihat orang-orang terdahulu bagaimana mereka berjalan dengan hatinya, berjalan dengan perasaannya sampai pada titik di mana dia mengedepankan apa yang dikehendaki Allah. Kan kita itu kan sebenarnya merealisasikan apa yang dikehendaki Allah. Allah berkehendak kepada manusia beribadah, maka sebenarnya tidak ada jalan apapun untuk manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika ulama-ulama dalam kondisi mereka justru lebih memilih jalan yang sulit, seperti saya bayangkan tadi, ada orang yang mengetes kesabarannya itu dengan cara apa? Dengan cara dia memakan nasi, tetapi di atas nasi itu dia taruh kerikil-kerikil kecil. Harapannya apa? Harapannya kerikil itu nanti akan dia pisahkan dengan nasi. Ini sementara perutnya lapar banget. Kalau sampai kerikilnya ikut dimakan, nanti akan ada proses penyakit kan? Bagaimana kerikil dimakan. Tetapi dia akhirnya apa? Akhirnya terus memilah-milah antara nasi dan kerikil itu. Nah, nanti disitulah timbul kesabaran. Macam-macam orang ingin membangkitkan rasa sabar itu macam-macam. Salah satunya tadi ulama dengan cara apa? Saat dia mau makan, dia akan menaruh di piringnya kerikil-kerikil kecil. Masya Allah. Susolo Sari Susolo. Assalamualaikum Pak Ustadz hadir, terima kasih. Oke, kita lanjutkan Ibu. Jadi saat ini lagi mengkaji tentang bagaimana ulama itu berusaha meninggalkan yang mubah. Dan saat ulama dikatakan meninggalkan hal yang mubah, itu adalah mengambil hal yang sulit. Minal azaim dunar ruhos. Dan dia meninggalkan perkara yang remeh, perkara yang mudah. Tolaban litaraki kama huwa ma'lumun min ahwalihim. Dan mereka dalam rangka memilih hal yang sulit tadi, itu untuk apa sebenarnya? Untuk agar jiwanya naik.
agar derajat keimanannya tinggi, agar dia lebih dekat dengan Allah. Kenapa demikian? Karena jangankan yang haram, yang makruh saja dia anggap haram. Jangankan yang makruh, yang mubah, yang boleh dilakukan pun dia tidak melakukannya secara berlebih-lebihan. Padahal itu adalah kelonggaran yang diberikan Allah saat Allah memberikan hukum wajib. Karena kalau kita menjalankan wajib, kadang ada, tadi saya katakan sa'amah, ada di sana kebosanan. Maka kemudian Allah membuat hukum baru, Allah membuat hukum yang lain dari hal yang haram dan dari hal yang wajib tadi, yaitu perkara yang mubah. Sebenarnya mubah ini apa ya, baik saja dilakukan. Karena dulu pernah para sahabat itu begitu dikatakan bahwa orang yang beriman itu harus begini kata Rasulullah. Orang yang beriman itu harus begini kata Rasulullah. Terus kemudian ada sebagian sahabat yang mengekspresikan kalimat Rasulullah itu dengan bahasa mereka. Sampai ada mereka itu yang meninggalkan istrinya, tidak mengumpuli istrinya. Ada lagi yang mereka itu hanya puasa saja, ada yang sholat saja. Itu justru juga tidak baik. Rasul menegur mereka bahwa kalian punya istri yang mereka punya hak atas kalian. Kalian punya anak yang mereka punya hak atas kalian. Jangan juga terus-menerus seperti itu. Jadi ditegur juga oleh mereka. Suliam selamat tahun. Assalamualaikum, nyimak Pak Ustadz. Terima kasih Bu. Mohon komentarnya, mohon pertanyaannya. Kalau memang ini ada pertanyaan apapun tentang tauhid dikhususkan, walaupun pertanyaan apapun juga boleh insya Allah. Bahwa orang-orang yang terdahulu seperti Ali Al-Khawas, seperti Junaid Al-Baghdadi, seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, seperti tokoh-tokoh yang lain, Sufyan Ats-Tsauri, seperti Abdullah Asy-Sya'rani, Imam Al-Ghazali, kemudian banyak sekali, hampir mereka itu betul-betul menghabiskan waktunya berkhalwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai akhirnya mereka itu memilih perkara yang sulit. Jadi gini loh kaum muslimin, saat manusia mengerjakan perintah Allah, saat manusia meninggalkan larangan Allah, itu ada semacam kebosanan. Ada bosan-bosan yang ada dalam hati. Makanya Allah kemudian memberikan keringanan perkara-perkara yang mubah. Mubah itu apa? Ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi ma la yuthabu wa la yu'aqabu ala fi'lihi wa la ala tarkihi. Jadi bebas manusia memilih. Contohnya apa? Tidur dan makan. Ernaci Andesta sedang menonton, Lida M sedang menonton, terima kasih Bu. Mohon komentarnya, mohon pertanyaannya mungkin. Nah ini. Dan untuk apa sebenarnya di sini? Setelah mereka memulainya duluan, begitu ulama-ulama itu memulainya duluan untuk memilih perkara yang sulit dan meninggalkan perkara yang mudah. Yang mudah tadi adalah mubah. Dia meninggalkan yang mubah, yang boleh dilakukan pun ditinggalkan. Ini namanya perkara yang sulit. Kemudian mereka meminta talabu minal muridin, karena mereka ini juga panutan di orang-orang sekitarnya yang disebut juga muridin. Muridin itu murid. Kemudian mereka minta kepada murid-murid mereka ala taklilil mubahati juhdahum. Jadi mereka juga meminta kepada murid-murid mereka untuk mensedikitkan perkara yang mubah. Suratmi Umi sedang menonton, terima kasih Ibu. Mohon komentarnya. Jadi harapan ulama-ulama sufi, ulama-ulama di Torekoh kepada muridnya, setelah mereka juga memilih perkara yang sulit dan meninggalkan perkara yang mubah, meninggalkan perkara yang mudah, itu juga mereka minta kepada murid-muridnya untuk latihan itu. Mereka sudah memulainya. Nah kita yang belum memulainya,
Untuk melakukan itu apa? Mensedikitkan perkara yang mubah. Coba. Wa yaj'aluna makana dzalika ta'atan yuthabuna 'alaiha. Dan merubah, mengganti di posisi yang boleh tadi dengan perkara-perkara yang taat. Di dalamnya ada ketaatan yang pada akhirnya mereka dikasih pahala. Maksudnya bagaimana? Gini. Hari ini saya makan boleh kan? Tidur boleh nggak? Boleh, tidur boleh, makan boleh. Tapi kondisi dalam waktu yang tidur tadi saya pakai untuk kebaikan. Makanya yang tidur tadi itu sebenarnya tidak berpahala. Meninggalkan juga tidak dikasih punishment oleh Allah. Diganti dengan ketaatan. Maka ketaatan ini akan menjadi perkara yang dikasih oleh Allah pahala. Nah, misal nih kita bangun subuh boleh enggak? Boleh. Bangun sebelum subuh boleh. Nah, saat kita sebenarnya layak untuk bangun subuh, tapi kita mendahului bangunnya di jam 3 malam, kemudian kita pakai waktu yang seharusnya boleh untuk tidur tadi, kita rubah jadi ketaatan, maka ketaatan yang kita lakukan sebelum subuh itu menjadi makna di dalam kehidupan kita, dan Allah akan mengganjarnya. Nah itu. Jadi sebenarnya kita itu nggak merubah apa-apa kaum muslimin, kita hanya merubah pemahaman saja, mengkaji tentang tauhid ini. Jadi di waktu-waktu yang boleh, misal nih siang hari jam 12, kan gini ya, Rasulullah itu tidurnya tiga kali dalam sehari ya kaum muslimin ya. Rasul itu dalam sehari, ingat ini ya, Rasul itu dalam sehari itu tidurnya 3 kali. Kapan itu dilakukan? Sebentar sebelum duhur. Misal kalau duhur itu jam 12, maka Rasul tidur di jam setengah 12. Di jam setengah 12 Rasul tidur sebentar, nanti duhur bangun, kemudian sholat. Setelah itu beraktivitas kembali. Nanti tidurnya kapan? Tidurnya setelah Isya. Setelah Isya beliau tidur. Nah, nanti bangunlah di sepertiga malam atau di tengah malam. Beliau bangun, sholat. Nanti sebelum subuh sedikit, mungkin 1/4 jam atau mungkin setengah jam, beliau tidur kembali sebentar. Jadi tidurnya Rasulullah itu 3 kali. Kalau kita mengikuti cara tidur Rasulullah itu baik sekali. Tapi yang sulit kalau saya sebelum subuh itu. Jadi sebelum subuh itu karena aktivitas, akhirnya sampai menunggu subuh ya kita mengerjakan sesuatu, membaca kitab atau mutolaah yang saya lakukan, atau wirid. Tapi kalau kita mengikuti itu bagus banget. Dan sebenarnya usia-usia yang sudah 40 lebih seperti saya ini, itu sebenarnya nggak membutuhkan waktu tidur yang banyak sebenarnya. Misalnya kita jam 8 malam tidur, kemudian nanti bangun jam 12 atau jam 2, itu sudah cukup. Nah nanti sebelum subuh tidur lagi sebentar, sebelum duhur tidur lagi sebentar, itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi kadang kita ini nggak los, banyak nggak tidur dari mulai pagi jam 7 bangunnya sampai malam jam 12 malam nggak tidur, nanti tidur sampai jam 7 lagi. Ada kan orang yang seperti itu, siklus tidurnya. Maka nanti itu akan ada penyakit yang akan menggerogotinya. Kenapa? Karena memang manusia itu butuh istirahat. Dan Rasul itu dalam hidupnya hanya sakit beberapa kali saja. Sementara kita, Masya Allah, sering banget sakit. Kenapa? Karena salah satunya mungkin pola tidur kita yang salah. Rasul bersegera tidur setelah Isya. Tapi nanti dia bangun lebih cepat, dan nanti sebelum subuh tidur sebentar. Sebelum duhur tidur sebentar. Jadi 3 kali tidurnya Rasulullah itu. Nah, kita kok sampai situ tadi ngapa tadi? Oh iya gitu ya. Artinya apa? Tidur itu kan perkara mubah. Nah, bagaimana perkara mubah ini kita ganti dengan ketaatan. Jadi kan setelah
setelah Isya kita tidur boleh kita ganti ketaatan mungkin sholat witir sebelum tidur walaupun cuma 1 rakaat. Usahakan walaupun cuma 1 rakaat atau ya 3 rakaat. Ya kalau emang nanti diyakinkan bangun ya lebih baik ya boleh juga nanti di setelah tidur kita, setelah selesai sholat tahajud kita sholat witir. Tapi witir sebelum tidur itu juga diajarkan dan itu adalah mazhabnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kalau sebelum tidur dia sholat witir. Berapa kali? Ya 3 kali atau 1 kali minimal, baru kemudian tidur. Nah kalau Umar bin Khattab tidur witirnya setelah tidur. Nah kedua sahabat yang masyhur ini kemudian dihadapkan oleh Rasulullah. Kemudian mereka menceritakan bahwa ya Rasul, aku ini witirnya sebelum tidur, kata Abu Bakar. Dan Umar, ya Rasul, aku ini witirnya setelah tidur. Bagaimana nih ya Rasul? Rasul justru memberikan penilaian yang bagus kepada keduanya. Bagaimana penilaiannya? Engkau Abu Bakar adalah engkau orang yang hati-hati. Nah, engkau Umar, engkau adalah orang yang kuat. Jadi dua-duanya dipuji oleh Rasulullah. Makanya kita yang mengikuti Abu Bakar boleh, mengikuti Umar juga boleh dalam sholat witir. Artinya apa? Saat kita sholat witir, yang di situ sebenarnya kita boleh tidur, maka sholat witir itu akan Allah beri pahala. Yang padahal kalau waktu kita tidur, itu kita tidak diberi pahala. Kecuali tidur kita niatkan agar kita bisa bangun. Itu tidur kita bernilai ibadah. Nah, ini ada lagi juga tuh. Jadi kalau tidur kita diniatkan, nanti ada insya Allah di sini ada. Diniatkan betul-betul untuk supaya bisa bangun di malam hari, maka tidur kita akan bernilai ibadah insya Allah. Zulfikri. Ustaz Zul, terima kasih Ustaz, tolong komentarnya. Ini lagi mengkaji tentang kitab Minahus Saniyah, bahwa di dalam kitab Minahus Saniyah itu ada bab yang mengatakan watrukil mubahat, tinggalkanlah yang mubah dan disuruh mengganti perkara yang bernilai taat. Nanti Allah akan beri pahala. Nah itu insya Allah. Kemudian fa in lam yajidu ta'atan nahu bil mubahi min aklin wa kalamin khairon. Seandainya kita sudah meninggalkan perkara-perkara yang mubah dan kemudian kita memilih perkara yang sulit, kok kemudian masih belum hadir, belum mendapatkan ketaatan, di dalam diri kita itu belum muncul ketaatan kita kepada Allah, maka kemudian di sini ada selanjutnya nawu bil mubahi min aklin. Maka niatkan dalam menjalankan perkara yang mubah seperti aklin, makan, kalamin, berbicara, khairon. Jadilah perkara-perkara yang boleh dilakukan tadi dengan diniatkan kebaikan. Maksudnya apa? Takwa, seperti bertakwa alal ibadat yakulu tilkas syahwatu wa zawalul uqus wa tilkas syahwatu. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika kita belum mendapatkan perasaan bahwa kita ini adalah bagian orang yang taat kepada Allah, maka niatkanlah dalam menjalankan perkara yang mubah itu, seperti makan, minum, tidur, berkata-kata, menjadi sebuah kebaikan. Misal tadi itu, ya saya makan ini untuk supaya badan saya kuat, dan kalau saya sudah kuat, saya bisa beribadah kepada Allah. Itu niatkan. Seperti juga tidur, saya akan tidur dan ini perkara yang mubah, biar saya menjadi kuat, biar saya menjadi tidak ngantuk di malam hari saat saya bangun di malam hari. Diniatkan kebaikan seperti itu. Takwa, seperti takwa, al ibadat yakulu tilkas syahwatu, dalam melakukan makan tadi. Jadi saat makan dengan syahwat, dengan berlebih-lebihan, mungkin makan kita lebih ekstrim. Mungkin kalau takarannya setengah piring, dia harus makan 1 piring. Maka kemudian diniatkan dalam kebaikan, ketaatan dan takwa, maka itu juga akan menjadi
baik. Allah akan menilainya sebuah ibadah. Wa zawal ubusah bimubasatati ihwanihim. Dan bagaimana dia menghilangkan cemberut. Kan berat ya untuk meninggalkan, misal meninggalkan makan enak. Pertama dilatih meninggalkan makan enak, meninggalkan makan berlebihan. Dan itu kan tidak nyaman tuh. Nanti bisa anak cemberut, istri nanti dicemberut. Sari Nurholis tentang menonton, terima kasih. Jadi maksudnya bagaimana saat kita memilih untuk tidak memilih hal yang nikmat, yang boleh tadi. Baik, kita baca dulu. Erna Ci Andesta, Pak Ustadz, kalau kita sengaja tidur sebelum melaksanakan sholat isya dan sengaja mengundurkannya tengah malam agar bisa bersamaan tahajud, apakah itu boleh? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Boleh asal yakin nanti bangun ya. Atau kalau enggak ya mohon kepada istri, mungkin kepada suami untuk membangunkannya saat nanti suami bangun. Tapi insya Allah kita bangun kok. Kalau diniatkan, ya Allah bangunkan aku sebelum sholat isya, saya akan barengkan sekalian untuk sholat malam. Bahkan Rasul itu pernah diprotes oleh sahabatnya. Kenapa? Karena Rasul sholat isyanya itu di jam 3 malam. Dan sebenarnya Rasul sholat di jam 3 malam itu bukan tanpa alasan. Karena beliau dikabari oleh malaikat Jibril bahwa Allah itu secara harfiahnya itu di setiap sepertiga malam yang akhir, bila kita membagi malam menjadi 3, maka di sepertiga malam yang akhir Allah itu turun di langit dunia memberikan keberkahan kepada manusia. Itu secara, walaupun jangan digambarkan Allah turun seperti turunnya kita, bukan. Itu tidak boleh kita menggambarkannya demikian. Tapi ini sekedar makna saja bahwa saat di sepertiga malam yang akhir itu Allah memberikan keberkahan yang luar biasa kepada manusia. Di jam 3 malam munajat kita, doa tidak mungkin tidak terkabulkan. Berdoa apa saja di malam hari itu luar biasa. Dan Rasul ketika itu sholat isya. Lalu sahabat protes, ya Rasul, kenapa engkau sholat isya di malam hari? Sementara kami sholat isyanya tidak di malam hari. Bagaimana ya Rasul? Laula anasyuqa ala ummati la amartuhum bisolati indahada, kata Rasulullah. Kalau tidak menyulitkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan kepada umatku untuk sholat isya di hari di jam segini. Coba tuh. Artinya apa? Artinya betul-betul Rasul itu menggambarkan kepada umatnya di sepertiga malam yang akhir itu dahsyat banget. Bahkan di Indonesia ini ada torekoh, dan saya juga insya Allah masuk di dalam torekoh itu, justru mensunnahkan pengikutnya untuk sholat malam, sholat isya itu diakhirkan. Bayangkan tuh, jam 12 ke sana sholat isyanya itu. Karena memang di dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan sholat isya itu tidak ada di afdal waktunya. Saya ingatkan, sholat isya tidak ada di afdal waktunya. Artinya tidak ada afdal waktunya. Hanya 2 sholat isya itu waktunya. Waktul ikhtiar dan waktul jawas. Waktul ikhtiar itu kapan? Dari mulai masuknya sholat isya sampai sepertiga malam yang akhir. Itu waktul ikhtiar, waktu memilih. Artinya apa? Saat kita melakukannya jam 8 berjamaah dengan melakukannya jam 11 berjamaah, itu nilainya sama. Itu nilainya sama. Nah, sholat apa yang, maaf ini ada Bu Suliem, Pak, pernah niat begitu, gak taunya malah lupa kalau belum sholat isya. Ya makanya jangan, ya sebaiknya gini, tetap ya dilatih gitu, dilatih. Kalaupun toh nanti kok sampai ketiduran sampai subuh dan kita emang sudah niat mau bangun, misal Allah nggak bangunkan, ya nanti dikodok setelah subuh sholat isyanya itu. Tapi jangan kemudian sampai diulang-ulang lagi ya, itu kan namanya latihan. Nanti kalau udah terbiasa insya Allah enggak, pasti bangun. Itu saya alami, pasti bangun kita.
Insya Allah begitu kita minta sama Allah sekali saja, ya Allah, aku pengen bangun jam 3 malam tuh. Lakukanlah, pasti bangun. Saya katakan pasti bangun, insya Allah. Apakah bangun itu dengan cara apa? Pokoknya pasti bangun. Dan itu sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun, insya Allah. Dari mulai sadar sebagai manusia, insya Allah saya sudah melakukannya itu. Dan itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Artinya apa? Dicoba. Boleh ibu tadi, siapa ibu tadi? Bahwa kita bangunnya itu ya diproses, diminta sama Allah. Ya Allah, saya mau tidur dan saya ini belum sholat isya ya Allah. Tetapi memang kalau khawatir itu lebih baik sholat isya dulu baru kemudian tidur. Dan nanti kita akan sholat malam ya sendiri saja, jangan dicampur dengan isya. Tetapi memang sugesti untuk sholat wajib kan lebih besar. Saya maksudnya tahu juga sugesti kita untuk sholat isya itu kan lebih besar karena dia wajib. Makanya digandengkan dengan sholat malam. Makanya Rasul tadi itu begitu diprotes oleh sahabatnya, ya Rasul, kenapa engkau sholat malam, sholat isyanya malam hari jam 3 malam? Rasul begitu tadi. Kalau seandainya tidak menyusahkan umatku, maka umatku saya suruh sholat di malam hari itu di jam 3. Anahada. Jadi bahasanya itu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis sholatil isya indahada. Saat ini loh, jam 3 malam itu. Tapi karena sulit, kemudian Rasul tidak perintahkan sholat isya di jam 3 malam. Nah, terus ada lagi hadis yang lain kan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Kalau tidak ada kesulitan untuk umatku, maka aku akan sungguh perintahkan kepada umatku untuk bersiwak, untuk bergosok gigi setiap mau sholat. Tapi karena itu sulit, akhirnya Rasul nggak memerintahkannya. Banyak itu laula, kalaulah tidak. Nah, waktu yang ada afdol waktunya di awal waktu di dalam kitab Fathul Qorib, ini kitab Fathul Qorib ini ya, itu disebutkan hanya sholat subuh dan sholat asar saja yang ada fadilah di awal waktu. Yang selain itu tidak ada. Hanya ada 2 waktu, yaitu ikhtiyar dan jawaz. Sementara kalau yang subuh dan asar itu ada afdol di awal waktu, kemudian waktu memilih, kemudian waktu boleh sholat, kemudian waktu makruh sholat, kemudian waktu haram sholat. Ini di sholat asar dan subuh. Maka kalau sholat asar dan subuh cepet-cepet di awal waktu itu dapat fadilah, dapat pahala di awal waktu. Tapi kalau sholat isya, sholat maghrib, sholat apalagi duhur, itu tidak ada di awal waktu. Ini maaf, banyak fikih ya, ini yang saya sampaikan hanya fikih di Fathul Qorib. Walaupun di fikih-fikih lain memang diprioritaskan di awal waktu. Tetapi itu gambarannya, bahkan Rasulullah pernah sholat malam, sholat isya itu di jam 3 malam. Walaupun pada akhirnya Rasul tidak memerintahkan karena itu sulit untuk dilakukan oleh umatnya. Baik, kita lanjutkan. Artinya apa? Bahwa untuk meninggalkan cemberut dan membahagiakan orang, membahagiakan keluarganya, membahagiakan anaknya, biba'di kalamin wa nahwi dzalika. Jadi niatkan, boleh kita berbicara ini kan memang pada proporsinya ya. Begitu ada perasaan, jangan banyak bicara ya. Kan kadang kalau kita banyak bicara ya, nanti ada perasaan, wah kenapa saya banyak bicara ya? Kenapa saya banyak bicara? Tapi kalau diniatkan untuk agar orang tersenyum, agar orang itu bahagia, diniatkan untuk itu nggak apa-apa. Misal nih, ya sesekali dengan keluarga, misal dikasih menu yang bagus, menu yang enak, yang biar keluarga itu diniatkan ketawa gitu. Nah, terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Ini, jadi kalau kita melakukan kebolehan atau mubahat itu diniatkan untuk supaya orang itu cemberutnya hilang, boleh itu, nggak apa-apa. Kita menasihati dia biar beriman, boleh itu. Artinya apa? Bahwa ada proporsi yang harus
dikadarkan dalam menerapkan perkara yang mubah ini. Juga jangan kemudian langsung ditinggalkan semua, akhirnya nggak ngomong, nggak makan, nggak minum. Bahaya ini. Oke. Wa akhadhu al-murida bin naumi min ghairi daruratin. Sampai akhirnya menekankan ulama-ulama terdahulu itu, ulama-ulama sufi itu menekankan kepada para muridnya bin naumi min ghairi daruratin. Tidak boleh tidur kecuali darurat. Coba tuh, ini berat juga ini latihannya ini. Rasul dalam sejarahnya jam setelah Isya dia tidur, beliau tidur Rasulullah itu. Nah, ini ada lagi orang yang bagaimana dia menekankan kepada murid-muridnya untuk tidak tidur kecuali darurat. Jadi daruratnya itu mungkin jam 12 malam, kalau udah ngantuk bener baru tidur. Sebentar dibangun lagi. Kalau dalam latihan boleh, nggak ada masalah. Mungkin di usia-usia yang 20 tahun biar girohnya ibadah itu kuat, untuk supaya kuat itu ya boleh-boleh saja, nggak kemudian tidak boleh untuk latihan namanya. Makanya di sini disebutkan wa akhadu di sini siapa? Ulama-ulama yang berjalan di ilmu thariqah yang mereka menekankan ini kepada murid-muridnya. Boleh tidur tapi dalam keadaan darurat, kan berat nih. Daruratnya itu kalau udah ngantuk bener itu. Bahkan Robiah al-Adawiyah itu nggak tidur semalaman. Dia sholat sampai 300 rakaat, coba bayangkan tuh. Padahal nggak ada kan dulu ajarannya begitu. Tapi kenapa mereka melakukannya? Itu tadi, mereka memilih perkara yang berat. Pak Ustadz, ya terima kasih. Bapak Anwar Zarani, beliau ini tokoh di daerah Keromongan. Keromongan itu keramakan. Jadi beliau ini kalau nggak salah di kaur pemerintahan atau apa, insya Allah. Dan beliau adalah aktivis, insya Allah. Baik, jadi sulit memang karena mereka memilih perkara yang sulit. Sulit memang, tapi itu tidak sulit kalau sudah dilakukan dan dilatih gitu. Wabil akli min ghairi ju'in, dan tidak makan kecuali lapar. Jadi kalau sudah lapar itu berarti kan dia wajib nih makan. Karena kalau nggak makan dia nanti jadi mati. Nah, kondisi itu yang dia pilih gitu loh. Tidak menganjurkan kepada muridnya untuk makan yang berlebih-lebihan. Dan dia tidak membolehkan murid-muridnya makan kecuali dalam keadaan sudah lapar. Nah itu. Kalau sudah lapar baru makan. Kalau nggak lapar nggak boleh makan. Seperti itu. Nanti akhirnya si murid itu akan berniat bahwa ya Allah, aku makan ini agar aku bisa sekolah. Kalau dia mungkin dalam keadaan masih sekolah. Aku makan ini agar aku punya kekuatan untuk berjalan ke masjid. Aku makan ini agar aku bisa berdiri untuk bermunajat kepadamu, untuk sholat dan mengibadahimu, dan lain sebagainya. Dodi Yuliantoro Putra Jakom sedang menonton, terima kasih. Ini wabil kalami min ghairi hajatin, dan tidak ngomong kecuali ada kebutuhan. Bukan berarti diem nih lo ya, bukan berarti diem lo, enggak juga sih. Artinya kalau nggak perlu niat nggak usah ngomong lah. Kalau perlu baru ngomong banyak-banyak nggak apa-apa. Atau kalau kita sebagai mubalik ya dibutuhkan ngomong ya harus ngomong. Mubalik diundang nggak ngomong mau ngapain gitu kan? Nah itu. Jadi ada proporsinya di situ. Ajarannya itu ada proporsinya. Kalau nggak perlu itu nggak usah ngomong lah. Nah itu kan bahasanya gitu kan sering ya orang-orang tua kita. Kalau nggak perlu nggak usah ngomong lah. Diam itu adalah hikmah. Asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Yang namanya diam itu penuh hikmah. Contoh ya, kita ini akan sungkan loh ya sama orang yang pendiam. Dan kalau ngomong dia berbobot misal nih. Daripada orang yang banyak omong tapi omongannya gacele. Tahu ibu ya, kaum muslimin gacele itu apa? Gacele itu nggak jelas. MJ mak jolas. Nah itu. Itu justru kita kesel aja gitu kan. Nah, jadi hikmahnya di situ. Kadang kita justru segan sama orang yang tidak banyak omong karena hikmah itu. Wa qalilun fa'iluhu, dan yang melakukannya sedikit itu. Orang lebih banyak ngomong daripada banyak bekerja gitu. Min ghairi hajatin.
Wa bi mukhalatatin nasi illa li daruratin. Dan dia tidak bercampur kepada manusia, tidak banyak bercampur, berinteraksi kepada manusia kecuali dalam keadaan darurat. Maksudnya bagaimana? Bercampurnya di sini bukan bercampur pada kondisi yang baik. Kalau berjamaah baik. Kemudian melakukan ibadah bersama-sama baik itu. Ini maksudnya bercampur dalam keadaan yang boleh. Misal tuh kita hajatan ya, menghadiri hajatan, dia diusahakan dicari-cari waktu yang tidak ada maksiat kita lihat. Sekarang ini kan kadang maksiat itu kayak enteng-enteng saja. Saya pernah ya, saya sebagai tamu, bukan tamu, sebagai panitia sebuah hajatan, itu artisnya itu turun panggung, dan turun panggung itu kemudian dia joget di depan saya, tapi alhamdulillah saya bisa melewati hal itu. Bukan kita nggak mau melihatnya, tapi demi Allah saya nggak melihatnya saat joget di depan saya. Maksudnya dia suruh sawer tuh, nah, suruh kita infak. Kenapa Ustaz nggak infak ya? Kalau saya infak nanti bagaimana? Untuk apa uangnya nanti? Sementara yang lain masih bisa diinfakkan. Dan kita sebenarnya memilih berinfak itu ya kepada orang yang pertama, orang yang betul-betul beribadah, agar infak yang kita berikan itu jadi potensinya untuk ibadah, kita dapat nilai ibadah. Lah kalau kita memberikan infak kepada artis yang tidak jelas bagaimana nanti setelah itu dia mungkin berbuat mesum, kita nggak tahu, maaf nih, itu nanti infak kita jadi masalah, akan dipertanyakan nanti. Nah, hal demikian terus difikirkan. Alhamdulillah saya bisa melewatinya dan artis itu pergi dari hadapan saya. Cukup lama, ada 2 menit dia berjoget di depan saya. Tapi saya pura-pura megang HP dan melihat HP. Masya Allah. Hati saya sangat marah sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya mereka itu profesinya seperti itu. Kita ya nggak boleh juga kemudian anti dengan itu hingga akhirnya kita nggak menghadiri hajatan. Nah itu nggak boleh juga. Tetap itu sebagai keniscayaan di kita bermasyarakat. Tetapi carilah waktu-waktu yang sudah tidak ada maksiat yang kita lihat gitu loh. Jadi kita minimalis, misal nih kita hadir di hajatan ya jam 11 siang kan, itu lagi mungkin sambutan, lagi apa yang mungkin tidak ada joget-joget. Nanti kita makan bersama cepat pulang gitu. Itu caranya kita biar menghindar hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kita mau menentang hal ini juga sulit rasanya. Kenapa sulit? Ya sudah jadi kebiasaan tadi. Sudah menjadi hukum bagi mereka yang namanya hajat itu harus senang-senang, harus mabuk-mabukan seperti itu. Naudzubillah, naudzubillah. Rohma sudah menonton, terima kasih Mbak Rohma di BK3. Basuki sedang menonton, terima kasih Mas Basuki. Jadi itu tidak berbaur kepada masyarakat kecuali dalam keadaan darurat. Dan berbaur di sini adalah berbaur yang mubah, bukan berbaur untuk ibadah loh ya. Kalau ibadah ya harus berbaur yang mubah, yang boleh seperti tadi hajatan itu boleh, tapi diminimalisir kedatangan kita agar tidak melihat maksiat di situ. Fa'aradu an yuthaba muridahum thawabal wajibati fi sairi ahwalihi. Dan mereka kenapa memerintahkan para muridnya untuk tidak tidur kecuali darurat, untuk tidak makan kecuali lapar, untuk tidak berbicara kecuali ada kebutuhan, untuk tidak berbaur dengan masyarakat kecuali dalam keadaan darurat. Mereka menginginkan kepada murid-murid mereka mendapatkan pahala yang banyak dari kewajiban-kewajiban keadaan mereka. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa dikatakan demikian dalam kitab ini? Karena saat mereka sebenarnya di waktu itu boleh melakukan hal yang boleh dilakukan, tapi mereka meninggalkan dan mengganti, tadi kan ada tuh mengganti ketaatan, maka ketaatan yang dilakukan di waktu yang boleh melakukan perkara yang boleh, maka akan mendapatkan pahala. Nah ini agak sulit nggak kira-kira menerimanya? Enggak ya?
Artinya apa? Seorang murid tadi disuruh oleh mursyid thariqahnya untuk meninggalkan perkara yang mubah dan menggantinya dengan perkara yang taat, yang saat itu dilakukan di waktu-waktu yang boleh melakukan perkara yang boleh, maka akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu insyaallah. Fayakulu hina yajibu alail aklu. Dan dia makan saat memang wajib makan. Kapan wajib makan? Saat sudah lapar banget. Nah itu. Jadi tidak makan kecuali lapar. Wa yatakallamu hina yajibu alaihil kalam masalan. Dan dia tidak berbicara kecuali kondisinya sudah wajib berbicara. Misal disuruh berbicara, misal disuruh menasehati, baru kita berbicara. Fa in nazala an dzalika fala yanzilu anil istihbab. Kalau mereka merosot dari kewajiban ini, artinya mereka berkata bukan dalam keadaan kebutuhan, mereka makan padahal masih kenyang, mereka tidur padahal belum ngantuk, apalagi itu sebenarnya sudah merosot dari jalan thariqah. Coba tuh, berat nggak kira-kira? Ya nggak berat kalau kita latihan. Kita latihan dengan cara apa? Ya kita melatih diri kita sendiri. Melatih agar bisa mengikuti orang-orang terdahulu dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara pakai hati. Seperti itu bayangannya. Bagaimana kalau sampai mereka masih memilih makan padahal masih kenyang, memilih tidur padahal dia nggak ngantuk, memilih berbicara padahal belum dibutuhkan, maka ini sebenarnya kemerosotan bagi mereka dalam menjalani kewajiban thariqah ini. Wa yaqulu hina yustabul aklu anil istibab, wa yaqulu hina yustabul aklu wa yatakallamu hina yustabul kalam. Dan dia tidak makan kecuali dalam keadaan boleh makan. Kalau tadi wajib makan, sekarang boleh makan. Atau diseyukyakan makan. Dan tidak berbicara kecuali diseyukyakan berbicara. Wa kadzalika akhadhu al-murida bin nisyan wal ihtilam. Bayangkan tuh. Dan mursyid thariqah nanti itu menekankan kepada mereka, akhadhu itu menekankan, bukan mengambil, menekankan kepada murid-murid mereka bin nisyan, jangan sampai lupa beribadah. Terus wabil ihtilam, jangan sampai mimpi basah. Coba tuh, berat nggak? Kenapa sih kok kita itu mimpi basah? Karena kita mikirkan itu terus gitu loh. Makanya tidak sedikit orang-orang yang sudah berjalan di sini ini meninggalkan wanita. Bahkan berapa banyak ulama yang meninggalkan menikah. Berapa? Seperti Imam An-Nawawi itu sampai tidak sempat menikah, coba. Tapi karyanya luar biasa. Tidak menikah tapi juga tidak berzina, tidak menikah tapi tidak mendekati zina, tidak menikah tapi tidak memikirkan itu. Bahkan dalam banyak riwayat itu orang-orang yang seperti itu mimpi saja tidak. Coba bayangkan tuh. Tapi itu bukan kelas kita. Jauh, Masya Allah, sulit kita untuk mengendalikan itu. Dan menikah juga baik sih. Bukan kemudian tidak baik. Baik, menikah itu baik. Rasul pun menikah. Bahkan Rasul memberikan warning. Man rohiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, itu bukan dari golonganku. Nah, kalau pakai hadis ini, kemudian apakah Imam Nawawi itu bukan mengikuti sunnah Rasul? Karena sulit ini. Kadang-kadang memang begitu kaum muslimin. Tentang dari satu dalil ke dalil yang lain itu kadang bersinggungan, kadang bertentangan. Imam Nawawi tidak memilih menikah itu bukan karena apa-apa. Kenapa? Karena beliau tidak melakukannya perkara-perkara yang negatif. Jadi tetap mengikuti Rasulullah, hanya tidak mengikuti menikah. Karena beliau sangat sibuk dengan urusan menulis. Kalau sampai dihitung dari usianya lahir, kemudian saat meninggalnya, dalam sehari itu dia menulis 20 lembar bolak-balik. Bayangkan, kalau dihitung dari kitab yang beliau ciptakan, yang beliau tulis itu.
saking banyaknya hanya ilmu yang dia menikahi ilmu, bukan menikahi perempuan. Tetapi ada juga ulama yang banyak tulisannya juga menikah banyak. Kenapa? Kan dia berprinsip kalau saya tidak menikah, saat saya buntu memikirkan apa yang akan saya tulis, saya akan panggil istriku dan kemudian saya tidur dengan dia. Nanti setelah saya tidur dengan istriku, dengan istri saya, nanti saya akan menemukan perkara-perkara baru. Nah, itu. Jadi sebenarnya menikah dan tidak menikah itu tidak penting sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa memanage itu. Hati kita yang kita manage gitu loh. Bukan tidak lebih baik orang yang tidak menikah, bukan tidak lebih baik orang yang menikah. Banyak juga orang yang kitabnya banyak juga menikah. Bahkan mereka berprinsip gitu. Kalau saya lagi pusing bagaimana mau menulis selanjutnya, maka saya akan panggil istriku dan saya ajak tidur. Setelah saya tidur dengan istriku, akan cemerlang otakku untuk menulis kembali. Coba tuh. Sementara Imam Nawawi tidak. Imam Nawawi itu, saya kalau bersinggungan dengan memikirkan perempuan, maka pikiran saya buntu. Kalau sudah buntu, saya nggak bisa nulis. Bagaimana ini coba, kan beda ini kan gitu. Sementara yang satunya begitu, yang satunya begitu. Pilih yang mana jenengan? Nikah saja, karena kita belum level mereka. Kita nikah saja, jangan tidak menikah. Baik. Ini mereka sampai tidak bermimpi basah, coba bayangkan. Nggak berarti apa? Mimpi aja bisa di-manage. Kalau kita nggak memikirkan sesuatu tadi, ya kita nggak akan mimpi, gitu. Nggak akan mimpi gitu. Wa bimuddir rijli filailin wa aw naharin illa li hajatin. Dan tidak menjulurkan kaki di siang hari dan malam hari. Maksudnya gini nah, kita duduk menjulurkan kaki. Ini jelek loh ini kaum muslimin ya. Dimanapun kita berada, kita menjulurkan kaki itu jelek. Mau malam hari, mau siang hari. Ada orang atau tidak ada orang tuh. Ya oke lah kalau nggak ada orang. Ini kadang maaf ya, di tempat majelis taklim itu ibu-ibu menjulurkan kakinya itu. Karena mungkin capek ya. Tapi itu sungguh tidak sopan sebenarnya. Sungguh tidak boleh. Kenapa? Karena itu mengenakkan duduk. Sementara orang itu harus memilih yang sulit. Walaupun itu juga boleh dilakukan. Boleh nggak menjulurkan kaki? Boleh. Tapi bagaimana seorang murid yang lagi berjalan dengan torekohnya itu meninggalkan itu? Apalagi di depan gurunya menjulurkan kaki. Masya Allah, buruk banget itu. Sangat buruk itu. Tetapi sekarang kan biasa saja itu. Tidak diajarkan, tidak ditekankan oleh gurunya. Kenapa? Ya karena kondisinya alam, kondisinya saat ini begitu. Itu dianggap hal yang biasa saja. Padahal itu perkara yang akan menghalangi keberkahan ilmunya. Coba. Akan menghalangi keberkahan ilmunya dari seorang mursyid tadi. Misal kita lagi taklim nih, menjulurkan tangan kaki itu sangat buruk. Tidak boleh. Ditinggalkan di situ. Bila liwanaharin illa lihajat, kecuali dalam keadaan ada kebutuhan atau mungkin sekedar menjulurkan sebentar kemudian menariknya kembali karena capek, kita duduk lagi gitu, boleh. Wa afaduhu bil khawatiri walau lam tastakir, dan menekankan untuk memanage bisikan-bisikan. Kan kita itu kan ada bisikan ya. Begitu kita lagi termenung itu ada bisikan-bisikan jiwa kita. Nah itu kita harus manage tuh, bisikan yang mana yang harus didahulukan. Bisikan yang baik, bisikan malaikat atau bisikan iblis. Karena dua-duanya itu ada tuh. Hari ini saya mau begini itu ada bisikannya tuh. Bisikan iblis sama bisikan malaikat yang kita dahulukan. Kita tinggal mengimbang-imbangnya. Mana ini bisikan ini? Nah itu. Segitunya dulu orang-orang yang berjalan di ilmu tasawuf mengajari murid-muridnya. Yang ini insya Allah akan kita sadur, akan kita ikutilah sedikit-sedikit itu. Agar ya tidak menyamai mereka minimal, tapi kita bisa belajar tentang hal-hal demikian. Karena memilih perkara yang sulit itu sulit, insya Allah. Walaupun belum terarah, walaupun sebenarnya belum terarah, artinya gini loh.
bisikan-bisikan yang buruk itu kadang kita arahkan kepada yang baik. Walaupun sebenarnya belum terarah secara benar, tapi lama-lama nanti bisikan-bisikan buruk itu akan hilang. Bisikan-bisikan buruk itu akan lenyap dari pikiran kita. Bisikan-bisikan itu. Tapi sulit ini. Kita kadang kalau lagi diam di rumah sendiri itu kadang ada bisikan-bisikan, ada bisikan. Kenapa? Nggak ada yang kita ajak bicara, nggak ada yang kita ajak berinteraksi. Itu bisikan-bisikan itu. Nah itu kita pilah-pilah, kita manage kembali kepada bisikan yang terarah untuk menjadi hal yang baik. Wa akhaduhu bi akli sahawatil ubahati likauniha tuwaqifu, menghentikan alat taroki, dan menekankan untuk makan secara berlebihan dengan memakai syahwat yang sebenarnya itu juga boleh dilakukan likauniha, untuk menghentikan kepada perkara yang luhur. Jadi kalau artinya gini, kalau orang masih menurutkan hawa nafsunya dalam makan, maka itu akan memberhentikan pengangkatan, akan memberhentikan dia untuk naik sebagai hamba Allah yang terpilih, yang dia akan mendekati Allah dengan hatinya. Wa fi Zabur, dalam kitab Zabur, As-Sayyidu Daud alaihissalam diriwayatkan di sini, ya Daud, Allah berfirman kepada Daud, hadzir wa anzir qaumaka an aklis syahawat. Hai Daud, hindarkan, jauhkan kaummu dari perkara makan yang dengan syahwat lah gitu. Makan yang berlebih-lebihan lah kira-kira gitu. Makan yang disenangi lah. Jadi, hai Daud, kata Allah, hindarkan, peringatkan kepada kaummu agar tidak makan berlebih-lebihan, agar tidak makan dengan hal-hal yang disenangi. Misal nih, kalau kita justru kan akan mencari perkara yang kita senangi. Apalagi hari ini itu Masya Allah kuliner begitu dahsyat. Setiap pojok kota, setiap pojok kampung banyak betul pilihan-pilihan kuliner. Dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal. Yang tidak lagi mengindahkan kesehatan kadang. Bagaimana tidak saya katakan demikian? Kadang mereka menggoreng ikan itu dengan campuran gendum dan telur. Padahal itu sangat buruk bagi kesehatan. Kenapa? Telur itu ionnya positif, sementara ikan ionnya negatif. Saat itu dicampurkan dalam satu bejana, itu akan ada proses kimiawi. Proses kimiawi ini apa? Proses di mana nanti akan ada racun yang ada di dalam makanan yang berion positif dan berion negatif dicampur jadi satu. Mungkin saat kita makan nggak ada efeknya, tapi 10-20 tahun yang akan datang itu efek akan muncul. Makanya jangan pernah makan telur dengan ikan. Jangan pernah makan daging dengan ikan. Jangan pernah makan apa lagi? Jangan pernah minum susu setelah makan daging. Minum susunya itu kalau Rasulullah setelah 2 jam makan besar. Seperti itu. Ini enggak. Orang mengejar nikmat saja. Kadang masakan daging dengan ikan dicampur. Masak telur dicampur teri. Berbahaya kaum muslimin, berbahaya sekali. Jangan dilakukan itu. Berbahaya sekali. Nah, ini nah. Berarti Nabi Daud itu dulu di kitab Zabur sudah diperingatkan oleh Allah. Jangan makan yang disenangi. Makanlah dengan yang tidak disenangi, dalam artian yang tidak terlalu enak, yang hanya satu jenis saja. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah diprotes oleh sahabatnya. Hai Umar, kan Umar ngomong nih, hei umatku Mustafa, hai umatku,
kritiklah aku, apa yang kurang dari diriku. Coba tuh, seorang raja minta dikritik, lalu sahabat yang lain ngomong, aku benci dengan kamu hai Umar. Apa? Karena engkau makan dengan 2 lauk. Jadi makan dengan 2 lauk itu buruk kaum muslimin dulu. Kalau sekarang kan enggak, dulu kan keadaannya susah gitu. Kenapa Umar makan sampai kayak 2 lauk, sementara umatnya makan dengan satu lauk. Nah semenjak itu Umar tidak makan kecuali dengan 1 lauk gitu. Nah ini juga gambaran betapa, apalagi kalau sampai dicampur antara daging dengan ikan, itu berbahaya banget tuh. Jadi ambillah daging atau ambillah ikan saja. Apalagi kalau kita kan ada di pesta tuh, ada ikan, ada daging, ambil dua-duanya, itu kurang baik kaum muslimin. Ambil salah satunya. Nah nanti yang selaras dengan apa? Misal daging dengan telur boleh, daging dengan telur itu boleh, daging dengan tahu boleh, daging dengan tempe boleh. Nah terus kemudian kalau yang ikan dengan tempe boleh, ikan dengan sayur boleh, ikan dengan apa namanya tempe boleh gitu. Yang nggak boleh ikan dengan daging ini. Itu sangat berbahaya. Walaupun tidak langsung kita terima, insya Allah seperti itu. Dan itu cara makannya Rasulullah. Sudah lebih 1 jam kebersamaan kita, dan kita sudahi dulu. Dan kita insya Allah akan bahas lagi nanti mungkin akan kita ulangi sedikit tentang yang di Zabur ini ya. Karena belum selesai nih, sampai kepada syahwat, fa inna quluba ahli syahwati mahjubatun anni. Karena orang yang hatinya itu mengedepankan syahwat, baik syahwat makan, baik syahwat tidur, baik syahwat apapun, keinginan-keinginan itu akan mahjubah, akan menutupi terhadapku, menutupi atasku. Artinya nanti tidak ketemu dengan aku, maksudnya begitu. Ini di masa Nabi Daud sudah demikian. Insya Allah ini dulu yang kita bisa sampaikan, dan hari Selasa yang akan datang kita akan masih bahas di ini insya Allah sampai selesai nanti insya Allah. Innamal likulli jarhin bur'un walabur ali majarul halisan. Kalau pedang mulai ketemu masih harapan sembuh. Kalau lisan lukai hati kemana obat dan dicari. Nawali qafiya bil qadim insyaallah. In uridu illa islah mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.